ajak kepada jemaat Tuhan membuka di Matius 26 ayatnya yang ke-36. Matius 26 ayatnya yang ke-36, perikop di sini di Taman Getsemani. Ya, di Taman Getsemani. Ya, oke, semua sudah dapat. Mari kita baca. Ya. Ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali padanya, mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saat ini sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang yang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca. Coba video sedikit. Ya, kita akan melihat tentang Getsemani. Kita lihat sedikit dulu supaya kita tahu. Ya, ada satu gambaran. Coba diputar. Haleluya. Ya, ini Taman Getsemani. Berdoa supaya ada kesempatan. Tuhan belum datang, kita bisa pergi ke sana. Ya, coba. Tempat ini adalah Taman Getsemani yang terletak di Bukit Zaitun, Yerusalem, Israel. Di Getsemani ini Tuhan Yesus berdoa, atas ini dimatiin. ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan saya ulangi ya, dibikin yang bagus, tolong. Lampunya tolong dimatikan ke depan ini. Disiapkan ya. Suster, tolong suster. Ya. Ya, lampunya tolong dimatikan. Tempat ini adalah Taman Getsemani yang terletak di Bukit Zaitun, Yerusalem, Israel. Di Getsemani ini Tuhan Yesus berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Tuhan Yesus sungguh-sungguh berdoa, sampai-sampai peluhnya
menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Di Getsemani ini banyak pohon zaitun, dan ada satu pohon yang dipercaya usianya lebih dari 2000 tahun. Artinya pohon ini adalah saksi saat Tuhan Yesus berdoa di Getsemani dan ditangkap oleh tentara Romawi untuk diadili, disiksa, dan nantinya disalibkan. Getsemani artinya pemerasan minyak. Minyak yang dimaksud adalah minyak zaitun. Buah-buah zaitun dikumpulkan, dipres, diperas, ditekan dengan beban yang begitu berat sampai ia mengeluarkan sarinya atau minyaknya. Minyak zaitun inilah yang biasa digunakan di bait suci seperti untuk bahan bakar lampu penerang dan lain-lain. Seperti buah-buah zaitun yang dipres dengan beban yang berat di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berada di bawah tekanan karena ia tahu tidak lama lagi ia akan ditangkap, disiksa, dan disalibkan. Namun, penderitaan, pengorbanan Yesus ini memberikan keselamatan bagi manusia yang percaya kepadanya, seperti lampu minyak zaitun yang bercahaya di dalam kegelapan. Saat ini di Taman Getsemani didirikan Church of the Agony atau Gereja Penderitaan, dan nama lainnya adalah Church of All Nations atau Gereja Segala Bangsa, karena banyak negara yang mendanai pendirian gereja ini. Dan di bawah mimbar gereja ada batu yang diyakini tempat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Semoga video pengajaran ini bermanfaat. Yesus adalah Tuhan. Immanuel. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berdoa, kita berharap supaya pelajaran ini bisa membuka pikiran hati kita, bukan hanya pelajaran saja, dan kita belajar tentang Tuhan kita Yesus Kristus yang kita percaya. Kita tahu pada waktu Tuhan Yesus ada di Yordan, dia diizinkan dibaptis oleh Petrus. Oleh Yohanes Pembaptis. Pada waktu dibaptis, di situ ada burung merpati datang. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saya merenungkan, kenapa kok melambangkan burung merpati? Kenapa melambangkan Roh Kudus yang ada datang menyinggahi Tuhan Yesus di pundaknya? Berarti disitulah ini burung yang setia, Roh Tuhan yang setia ada di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus itu datang ke dunia dia tidak setia? Dia setia. Apakah Tuhan Yesus itu datang ke dunia dia berdosa? Dia tidak berdosa, tetapi dia melakukan kehendak Bapa. Pada waktu itu dia datang di Sungai Yordan, dikatakan Yohanes Pembaptis, tidak wajib saya, tidak pantas saya membaptis engkau. Tetapi Tuhan Yesus bilang apa? Biar melakukan kehendak Bapa. Karena Bapa yang menghendaki bahwa Tuhan Yesus harus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Artinya apa? Menjadi contoh dan menjadi teladan. Nah, Tuhan Yesus sudah dipenuhi oleh Roh. Kita tahu dia pergi dan dia masuk dulu di dalam puasa selama 40 hari 40 malam di atas gunung. Dia diizinkan di situ diproses, dicobain dan lain-lain segala semua. Sehingga pada waktu dia turun ke Galilea, dia ketemu murid-murid. Jalan pelayanan Tuhan Yesus kurang lebih 3,5 tahun untuk sampai di Golgota. Kita belajar daripada Tuhan Yesus. Tidak ada satu pun dia berbuat salah. Tidak satu pun dia berbuat dosa. Dicari di dalam Alkitab tidak ada satu pun. Nah itu yang perlu kita contohi. Itu yang perlu kita teladani. Memang berat. Tapi Tuhan bilang apa? Roh itu penurut, daging ini. Daging ini yang menuntut. Maka itu kita belajar
ya daripada Tuhan Yesus. Nah, kita melihat perjalanan Tuhan Yesus pada waktu itu dia bersama dengan murid-murid. Pada waktu itu di dalam ayat 30 di ayatnya yang 36, Matius 26 ayat 36, maka sampailah Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka sampailah ke Getsemani, bukit doa Getsemani. Saya sudah 2 kali. Istri saya tanya, kamu tahun berapa ya? Yang pertama kali, dengan siapa ya? Kamu tahun yang kedua, kamu pergi dengan siapa lagi? Oh ya, tahun kedua kamu pergi dengan almarhum ya Ibu Sirait. Oh, pada waktu itu dia baru umur 46, dihitung sama Ibu Gembala. Oh, cantik sekali ya Ibu Geni, Ibu Sirait. Tapi sekarang dia sudah dipanggil Tuhan, umur 60 lebih dia sudah dipanggil Tuhan. Berarti 20 lebih tahun ya kamu sudah pergi. Kerinduan saya, keinginan saya untuk pergi lagi. Kalau memang Tuhan berikan kesempatan, tetapi ya sudah 2 kali. Sampai saya membayangkan keadaan sekarang bagaimana ya. Tapi saya tahu pasti lebih maju lagi. Karena Yerusalem adalah tempat di mana Tuhan lahir. Ya, di situ pasti diizinkan berkembang semuanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampailah di situ bersama dengan murid-murid. Ya, nah kita belajar Bapak itu sampai di tempat yang bernama Getsemani. Sudah sampai di Getsemani, lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Tuhan Yesus itu tahu. Ya, bahkan pada waktu dia diizinkan dia turun ke dunia ini, dan sampai akhir Tuhan Yesus itu sudah tahu. Dan nanti dia akan mati di kayu salib di Golgota. Dia tahu. Jadi kadang kita manusia, kadang kita tidak tahu apa yang ada di depan. Jadi jalan itu raba-raba saja, pegang-pegangan saja. Apa ya maksudnya ya, tujuannya apa ya. Tetapi Tuhan Yesus itu tahu. Tuhan Yesus itu tahu. Maka itu kita perlu banyak mendekatkan diri sama Tuhan, perlu banyak membaca firman Tuhan, perlu banyak hubungan karib dengan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus memberitahukan kepada kita apa yang ada di depan. Tuhan Yesus tahu, dia harus mati di Golgota. Kalau dia tidak mati, percuma, tidak ada kebangkitan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu dia sampai di Getsemani dan dia percaya, melangkah ke depan lagi sedikit, dia akan diketemukan dengan orang-orang Farisi. Orang-orang yang berdosa akan menangkap kepada dia dan akan diketemukan dengan tokoh-tokoh yang ada. Dia tahu itu. Dan dia tahu dia akan nanti dipukulin, dia tahu akan dipaksa untuk memikul salib, dia tahu dia akan dibuat sengsara. Dia tahu. Tapi dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Bapa di surga di Getsemani. Dia berdoa. Ya, dia berdoa. Berdoa, dia bilang, Tuhan kalau bisa, ya, cawan ini lalui, jangan terjadi. Tetapi dia katakan, tapi jangan menurut kehendakku. Kehendakmu yang terjadi. Kalau bisa jangan. Jangan sakit ini Tuhan, saya tidak kuat. Dia tahu. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita tahu, tadi saya diizinkan memutar video ini. Ya, rencana itu bulan 5. Ya, akan terjadi pandemi yang kedua. Lebih bahaya lagi daripada yang lalu. Lebih berat lagi. Kita tahu, kalau sudah sampai terjadi pandemi, ya, kita mengalami sakit dan lain-lain segalanya semua. Kalau sudah sampai pandemi, ekonomi perputaran uang sudah tidak bisa berjalan lagi. Begitu banyak kesusahan. Nah, kalau sudah kesusahan, kalau bisa kita bilang Tuhan, kalau bisa jangan terjadi.
Mereka katakan berbicara di sini. Apa yang dikatakan jenderal ini? Saya berusaha supaya jangan terjadi. Ini undang-undang ini sudah ada di sini. Bulan 11, bulan 5 akan terjadi seperti ini. Ini berarti hidup ini tambah hari bukan tambah baik. Hidup ini tambah hari bukan tambah senang. Hidup ini tambah hari tambah susah. Manusia-manusia yang ada di luar itu jahat. Kenapa bisa jahat? Ya memang karena sudah waktu. Tuhan itu sudah sangat dekat mau datang. Tuhan izinkan semua ini. Tadi saya berdoa, Tuhan pagari kami Tuhan. Tapi kita melihat pada waktu Ayub ya dipagari sama Tuhan. Anak-anaknya tidak ada yang ganggu, harta-hartanya tidak ada yang ganggu. Tapi waktu Tuhan angkat pagarnya, setan itu mengaum-ngaum mencari orang yang siap ditelan, dimasuki semua. Kembali lagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus, dia ada di Getsemani. Dia memberikan contoh, dia memberikan teladan. Kamu tunggu sebentar di sini. Orang ring satunya Tuhan Yesus. Kamu tunggu. Aku pergi di situ untuk apa? Berdoa. Berdoa apa? Minta sama Tuhan. Tuhan mampukan saya, kuatkan saya. Mohon maaf, tadi saya berpikir Tiffany tidak datang. Pagi saya coba WA, namanya Domba, ya gitu. Saya WA, dia masih sakit apa tidak? Tidak diangkat semua. Berarti dia masih tidur, masih sakit. Tapi saya lihat tadi dia masuk dalam keadaan berat gini. Dia gimana? Ya masih sakit, masih. Tapi dia datang. Dia tahu adalah hari ini adalah hari yang luar biasa. Dia tahu hari ini adalah hari ya itu waktunya ibadah sama Tuhan. Dia datang karena mungkin dia melihat ada berapa banyak contoh-contoh ya dari tokoh-tokoh dalam Alkitab, contoh-contoh yang ada di gereja. Mereka sakit bagaimanapun mereka tetap melayani. Kenapa? Mereka percaya kepada Tuhan. Mereka punya iman. Tuhan pasti tolong saya. Saya datang mencari Tuhan. Seperti Tuhan Yesus, dia tahu sesudah keluar dari Getsemani, dia akan ditangkap. Dia tahu, tapi dia berdoa, minta kekuatan daripada Bapa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai di sini dulu. Kita tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan kesusahan. Kita mau lari kepada siapa? Kita mau lari kepada manusia, percuma, tidak ada gunanya. Kita mau lari kepada siapa? Ya hanya satu, lari kepada Tuhan. Pak, bagaimana lari kepada Tuhan? Berharap kepada Tuhan. Ya, kalau kita berharap kepada Tuhan, kita berseru kepada Dia, memohon pertolongan daripadanya, Tuhan tolong. Apalagi kalau kita hidup di dalam kebenaran. Saya senantiasa mendorong kepada jemaat-jemaat Tuhan agar supaya hidup di dalam kebenaran, agar supaya waktu diizinkan itu pergumulan, persoalan, masalah datang, kita datang kepada Dia, kita berlutut di bawah kaki Tuhan. Tuhan, ini aku tidak mampu Tuhan. Saya minta Tuhan, tolong saya, mampukan dalam menghadapi ini. Saya sebagai gembala, ya. Gembala domba dan kambing, gembala jemaat Tuhan, tidak gampang, sama sekali tidak gampang. Sebab yang kita hadapi ini manusia. Ya, datang burung merpati pada waktu itu. Saya bilang kepada Agus, kamu pilih, kamu mau jadi seperti Bapak ini, gembala manusia domba yang ada di gereja, atau burung merpati yang kamu gembalakan. Ya dia bilang, Om, Pak, saya gembalakan burung sejak ini. Burung ini setia, dia bilang. Saya gembalakan itu. Karena dia tidak mau pikir beban terlalu banyak. Sebab burung ini setia. Tapi kalau manusia ini kan susah. Tapi sudah, kita tidak perlu takut. Yang kita hadapi betul manusia, tetapi marilah kita datang kepada Tuhan. Kita ingat pada waktu itu Musa membawakan 2 juta orang. Ya.
Di belakang dikejar oleh Firaun bersama tentaranya, di kiri kanan tembok, di depan itu laut kosong. Apa yang terjadi? Secara manusia, Musa hands up, angkat tangan Bapak. Gimana caranya? Ini di belakang tentara Firaun, bersama Firaun, kejar sama saya dengan kereta. Tapi kita melihat dia angkat tangan kepada Bapa di surga. Ya, Bapa di surga punya banyak cara untuk menolong. Diizinkan angin kencang menolak tentara-tentara yang ada, Firaun yang mengejar, menolak kepada mereka ke belakang. Dan Tuhan buka jalan, laut kosong itu dibukakan. Dan waktu dibukakan, bangsa Israel itu dipimpin oleh Musa masuk ke dalam dan keluar. Habis keluar diizinkan dikejar lagi oleh tentara Firaun bersama Firaun dan kereta-kereta. Sudah masuk semua di dalam, ditutup kembali dengan air. Orang Madura bilang mate kape. Ya, karena apa? Tuhan membela kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar pagi hari ini. Apa yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-37, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Tuhan Yesus katakan. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Dia bawa kepada orang-orang ring satunya dia untuk berdoa. Dan dia katakan, hatiku ya sangat sedih. Siapa yang tidak sedih? Ya, kalau tahu ini persoalan masalah yang ada di depan ini, siapa yang tidak sedih? Tentu semua orang ini sedih. Tuhan Yesus tahu dia akan ditangkap, dia akan dipimpong, dibawa ke Kayafas, dibawa ke imam ini, dibawa ke sini, dibawa ke situ. Baru diizinkan dia dipukul sampai habis-habisan, sampai tidak lihat rupa manusia seperti orang yang terhina. Dia tahu, dia sangat sedih. Tapi dia datang sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Dia ngomong kepada murid-muridnya. Kadang kita menghadapi masalah-masalah yang ada di depan, ini bagaimana? Kadang mau diizinkan, kita mau ditangkap. Ya, rasanya sedih. Kadang mau ditangkap karena berbuat dosa, rasanya sedih. Kadang harus kita mengalami kesusahan-kesusahan ini, kita berpikir bagaimana, sedih. Saya ingat pada waktu saya diizinkan kapal waktu itu tenggelam, saya sedih. Saya bilang, Tuhan, kau lihat ini kapal sekarang ada di depan saya. Ini dia tenggelam Tuhan, barang-barangnya hancur semua, kendaraan-kendaraan yang ada ini semua berantakan, masuk semua di laut. Di mana Tuhan? Saya harus urus ini Tuhan. Ini habis, sudah mati ini Tuhan. Ya. Tetapi kita melihat ada orang, gembala saya pada waktu itu berikan kekuatan kepada saya. Diajarkan setiap malam kami harus berdoa. Pagi saya pergi bekerja, sore angkat kapal itu, angkat barang-barang. Malamnya kami berdoa lagi. Hanya berdoa. Berdoa minta kekuatan Tuhan. Berdoa minta kekuatan Tuhan. Yang tidak mungkin Tuhan buat. Saya teringat pada waktu itu. Kapal saya itu tenggelam. Itu di tengah laut, di pelabuhan, dari ujung sampai ke ujung. Itu di tengah-tengah dan tutup kapal-kapal semua dan pagar daripada angkatan laut. Itu kami diizinkan kapal saya tarik, putus semua pagar-pagar. Mungkin Bapak Toga Sirait waktu itu masih dinas. Mungkin dia lihat, mungkin dia perintahkan anak buah. Dan waktu itu anak buah angkatan laut ada datang kepada saya. Ya, minta supaya saya pertanggungjawabkan. Saya harus menghadapi atasan. Ya.
Dan pada waktu itu pelabuhan itu macet semua. Dan kami harus sewa itu kapal untuk tarik kapal itu satu hari, tidak tahu puluhan juta atau berapa, saya tidak mau tahu. Pokoknya dadi angkat dulu karena begitu banyak orang serang kepada saya. Kapal yang mau masuk tidak bisa, kapal yang mau keluar tidak bisa, itu terpele semua. Saya jalankan, saya renungkan. Akhir kapalnya sudah naik, saya harus membayar. Saya harus membayar sewa kapal untuk mengangkat itu ratusan juta. Maka itu saya sudah banyak pengalaman. Ratusan juta. Saya tidak punya uang, saya sudah bangkrut, habis. Saya dituntut oleh satu perusahaan rokok. Ya, itu di atas itu rokok sekian banyak, saya dituntut ratusan juta juga. Tapi saya melihat Tuhan izinkan semua itu. Saya berharap kepada Tuhan. Saya melihat ada penyelesaian-penyelesaian. Angkatan laut yang mengejar kepada saya, suruh saya membangun pagarnya. Sampai saat ini tutup mulut, sudah tidak ada berbicara lagi. Mungkin Tuhan jamah Bapak Toga Sirait pada waktu itu. Dia bilang, iya Pak, saya pada waktu itu lagi jadi intel. Ya, dijamah hatinya. Mungkin Tuhan jamah dari angkatan dari persewaan kapal di angkatan laut, mengangkat kapal itu. Mungkin Tuhan jamah itu perusahaan rokok yang menuntut kepada saya. Banyak sekali masalah. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mampu dalam menghadapi ini. Tapi kita melihat Tuhan tolong. Ya. Tuhan Yesus juga, dia bilang, Tuhan, kalau bisa Tuhan, cawanku ini lalui. Jangan kena kepada saya. Tetapi biarlah, bukan kehendak saya, tetapi kehendak Bapa. Bapa bilang, jalan terus. Tuhan Yesus jalan terus. Dia ditangkap, ya, dihadapi oleh kepada Pilatus, Kayafas, kepada siapa-siapa lagi, dipimpong, diputar kiri, putar kanan, dipukul sini, dipukul sana. Dia harus menghadapi semuanya. Tapi kita belajar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan lagi di dalam ayatnya yang 37, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Maka ia maju sedikit, sujud berdoa. Oleh anugerah Tuhan, Tuhan izinkan saya setiap pagi jam 1, jam 12 lebih saya harus bangun sudah. Saya harus berdoa. Selesai mau jam 3, mau jam 4, pokoknya saya berdoa. Minta kekuatan kepada Tuhan. Mau kepada siapa lagi? Saya hanya berdoa, Tuhan kuatkan saya, mampukan saya berdoa, saya mengucap syukur kepada Bapa di surga. Coba kita belajar ini. Tuhan Yesus juga berdoa. Dan pada waktu dia berdoa, kita melihat di sini, maka ia masuk sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ingat, Tuhan Yesus tidak punya rencana yang jelek kepada kita. Tuhan Yesus punya rencana damai sejahtera penuh pengharapan, bukan rencana celaka. Tuhan Yesus izinkan, Bapa di surga izinkan Tuhan Yesus ada di dunia, dia harus mati. Dia harus mati di kayu salib di Golgota. Itu janji Tuhan dan pasti terjadi. Dihalang-halangi pun dengan siapapun pasti terjadi.
Pada waktu itu Tuhan Yesus diizinkan dia kepada orang-orang yang kaya-kaya datang mau menghalangi supaya jangan terjadi, tetapi tidak. Pasti terjadi. Seandainya kalau tidak terjadi, percuma. Kita percaya Tuhan Yesus yang hanya mati dan hari ketiga kita bangkit. Itu pasti terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jadi anak-anak Tuhan. Ya. Kalau Tuhan sudah janjikan kepada kita, itu pasti terjadi. Tidak ada bilang tidak terjadi. Sehingga apa yang saya katakan, Tuhan bilang, ini adalah pekerjaanku, tidak akan mati. Karena ini adalah pekerjaanku. Visi misi yang aku perintahkan kepadamu, itu adalah visi misi daripadaku. Ini adalah pekerjaanku, tidak akan mati. Kalau Tuhan sudah di pihak kita, siapa melawan? Memang secara pikiran manusia dah mungkin mati. Kemarin saya ketemu seseorang, saya juga tidak tahu kok orang ini bisa cari sama saya. Tiba-tiba pada waktu saya renang, saya dengan ada teman saya dulu, bapaknya Bapak Tiffany punya bos, punya bapak, umur 86. Waktu saya datang sedekah di situ, dia katakan kepada saya, Pak Herman, kok orang ini tanya sama kamu? Dia tanya, mana pendeta itu? Mana pendeta itu? Mana pendeta itu? Saya berpikir, saya ada salah apa? Dia tanya pendeta terus ini, mana itu pendeta? Ya, saya datang waktu dia mampir ke situ, saya bilang, ya, orang tua itu katakan, ya, ini pendeta. Oh ya, Bapak ya pendeta ya. Saya dengar nama Bapak. Oke, ngobrol. Ternyata saya tanya, engkau kerja apa? Saya ini importir lampu-lampu. Ya, saya ini importir lampu-lampu dari Cina. Toko saya ada di Jagalan, tapi itu berupa kantor saja. Tapi kami ini impor dan barang itu kami kirimkan ke daerah-daerah. Ayo kamu punya daerah, ada tempat siapa-siapa, ayo kenalkan saya. Nanti barang-barang kami bisa dipasarkan. Dia katakan kepada saya. Waktu itu berbicara, tidak tahu dia ini adalah orang yang menjadi donatur kepada satu yayasan, yaitu menolong orang yang kakinya tidak ada, dibikin kaki palsu. Ya, dia juga termasuk. Dan waktu itu saya berbicara tentang memberikan makan. Ya, memberikan makan kepada orang-orang yang di panti. Sekian banyak, apakah setiap minggu? Saya bilang setiap hari selain hari Minggu dan Senin. Kita memberikan makan. Dia tanya kepada saya, ya, ada donatur. Donatur dari mana? Saya bilang, donatur itu dari Tuhan Yesus. Donatur itu dari Tuhan Yesus. Ya betul, dia bilang, karena dia bukan orang percaya Yesus. Betul, saya tahu dari Tuhan Yesus. Orang Kristen bilang dari Tuhan. Tapi dari siapa? Dia bilang. Saya bilang dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa pakai siapa saja. Saya mau tanya sama kamu. Engkau mau setiap hari kau lakukan ini, setiap hari kau lakukan, tiap hari kau jadi donatur, kau mau enggak? Ya dah mau, saya bilang. Ya maka itu saya bilang, donatur dari mana? Tuhan Yesus. Dia pikir, betul juga ya. Betul juga ya. Mana ada orang zaman sekarang mau lakukan ini. Tapi kita surung, kalau punya kasih karunia Tuhan, berikan kasih karunia, kita surung terus. Sebentar saya ajak kepada jemaat Tuhan, ayo. Saudara Anda bilang, sudahlah 1 tahun 1 kali kita pergi kemana? Ke Bakti Luhur, kita melihat di sana. Melihat itu anak-anak semua yang ada di sana. Ayo kita pergi. Minta sama Tuhan, kalau malas, minta sama Tuhan. Berikan hati supaya kita bisa melihat. Itu dia bilang, ini bukan Chohausin. Bahasa Mandarin bilang bukan Chohausin. Chohausi. Ya. Chohaus, bukan Chohausin. Ini berbuat baik. Ya. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayo kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Dia. Tapi kita belajar, murid-murid pada waktu Tuhan Yesus berdoa, ya, sudah berdoa, Tuhan Yesus datang melihat lagi. Loh, murid-murid lagi tidur. Loh, kamu kok tidur? Apakah kamu tidak berjaga-jaga 1 jam saja?
Berdoa. Ya. Ayo berdoa. Tuhan Yesus kembali lagi. Dia berdoa. Dia habis berdoa kepada Bapa di surga, dia kembali. Murid-muridnya tidur juga. Apakah kamu tidak berjaga-jaga? Seperti saat ini kita sedang dengar khotbah, ada jemaat sedang tidur. Ayo bangun. Ya, lihat di sini. Ada tidur. Ya, sedang tidur. Berdoa. Datang sama Tuhan. Saya merenungkan tentang tidur. Kadang gereja adakan doa pagi, ya, untuk mengundang kepada jemaat, bukan luar loh. Luar itu urusan, ada gambarannya masing-masing. Tapi karena sekarang ada YouTube, ya mereka mau keluarkan di YouTube, ya oke lah. Tetapi kita punya hati ini khusus kepada jemaat. Ayo berdoa, bangun, berdoa, tapi berat matanya. Seperti Tuhan Yesus. Lu bangun, berdoa, tapi berat. Matanya berat sekali. Apalagi kalau sudah sakit gulanya sudah tinggi, kepingin tidur saja terus. Betul ya? Bu Retno Tarek begini. Ya. Kalau sudah sakit gula itu kepingin tidur. Tidur saja terus. Tapi Tuhan suruh bangun. Bangun, ayo berdoa. Kadang berat ya. Kadang berat untuk mau datang berdoa sama Tuhan. Datang serahkan persoalan masalah ini kepada Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Jangan malas. Kami setiap hari harus bangun. Bukan bilang bangun itu enak. Waktu sudah bangun itu berat, setengah mati. Kepingin tidur lagi. Kepingin tidur mau ikut. Roh itu kepingin mau berdoa, roh kepingin mau berdoa, tapi daging ini tidur, daging ini tidur. Pak, berdoa tujuan apa? Kita datang kepada Tuhan, ucap syukur kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan untuk apa? Datang menyerahkan seluruh hidup ini kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan untuk apa? Menyerahkan hidup ini hari ini supaya Tuhan lalui. Berdoa untuk apa? Selama seminggu Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Berdoa sama Tuhan karena hanya Tuhan Yesus saja yang memampukan kita. Pak, hasilnya apa? Waktu kita berdoa, kita diizinkan pujian, penyembahan. Waktu kita berdoa, kita mendengar firman Tuhan. Ya, ini firman Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Berapa banyak orang di luar itu yang berkelahi. Berapa banyak orang di luar sampai bercerai. Karena apa? Persoalan yang mereka hadapi. Firman Tuhan mengatakan pada waktu pagi hari itu persoalan banyak. Tapi kita datang sama Tuhan. Kita berdoa kepada Dia. Kita ini adalah jemaat. Kita ini adalah domba. Gereja mengadakan supaya ada ibadah ya pagi. Ayo kita undang kepada jemaat Tuhan. Tidak undang orang luar. Tapi kan berat. Ya ini 2000 tahun sudah terjadi seperti ini. 2000 tahun Bapak Ibu sudah terjadi seperti ini. Tuhan Yesus sudah datang berdoa. Selesai dia datang lagi. Kok tidur? Dia pergi lagi, dia kasih bangun, ayo bangun. Datang lagi dia berdoa, dia kau tidur lagi. Habis itu dia pergi berdoa lagi, datang lagi kau tidur lagi. Kamu tidak berjaga-jaga 1 jam saja. Kadang kita mendengar ini mungkin tidak cocok dengan daging kita. Omong apa itu, tidak enak dengar. Bapak Ibu, ini berkat untuk kita loh. Apalagi sekarang hari-hari ini, hari-hari yang seperti ini. Ya, kalau kita dengar tadi menakutkan. Dia bilang, bulan 5 akan terjadi seperti ini. Tadi saya coba berbicara dengan teman saya dokter. Dia bilang, kami tahu. Kami dari kedokteran sudah diberitahukan. Supaya hati-hati. Ini sekarang bukan pandemi saja. Ini sekarang demam berdarah. Demam berdarah itu membawakan kematian.
Saya juga dah tahu beberapa waktu yang lalu selesai doa pagi dan di situ kita melihat Andre langsung ngomong, ya, ayo Gus, semprot ini semua. Loh, ada apanya? Papa dah tahu demam berdarah di luar begitu banyak. Di Jakarta berapa banyak orang-orang meninggal karena apa? Demam berdarah. Saya ada kirim kepada Bapak Ibu, flu Singapura juga seperti itu. Bagaimana? Kita bersyukur. Kemarin saudara Catherine omong, dia katakan Tuhan itu masih baik. Ya, kenapa? Tiffany katanya kena demam berdarah. Coba kalau masuk ke rumah sakit, mesti keluar uang berapa banyak. Ibu gembala dulu masuk ke rumah sakit kurang lebih habis 20 juta. Tapi untung Tuhan tolong. Pada waktu dia masuk ke rumah sakit, kami tidak pegang uang, kami hanya punya uang 100.000. Saya masih ingat persis singgah di Patemon, bukan Patemon, Pengampon. Di situ di pinggir jalan kami beli 1 botol air minum. Waktu bawa ke rumah sakit, dokter bilang, masuk ini demam berdarah, trombositnya sudah turun. Masuk. Taruh di mana? Kelas 1, nomor 1 yang bagus. Padahal saya tidak punya uang. Baik kalau Tuhan tolong. Kalau tidak, Tuhan tidak tolong. Maka itu Bapak Ibu kita jaga ini. Kita jaga. Kemarin saya baru berbicara dengan Ibu Gembala. Tuhan itu baik ya. Waktu COVID serang terus, kita masih tetap kuat ya. Karena apa? Karena Tuhan pagari kita. Kedua, karena apa? Kami sering dipanas, air belerang, didingin, air pacet, air sumber, panas, dingin, panas, dingin, panas, dingin. Ya, Ibu Gembala hitung sudah 16 tahun kami jalankan itu. Setiap minggu kami pergi, panas, dingin, panas, dingin. Pada waktu diserang itu semua, kita masih tetap kuat. Ibu Gembala baru-baru sempat jatuh, berapa jam saja dia jatuh. Tapi malam dia tidur, pagi dia sembuh. Sampai saya berpikir, Tuhan, istri saya sakit Tuhan. Lihat sekarang dia sudah menggigau. Dia sudah panas Tuhan. Saya mau telepon dokter, mau kasih obat apa. Dia bilang tidak, saya istirahat saja. Tapi puji Tuhan, malam dia sudah ini, pagi-pagi dia sudah sembuh. Sampai waktu malam ada Zoom, dia ada. Dan sesudah itu dia pergi, di situ saya panggil anak-anak, kamu jaga mama, ya, mama supaya naik istirahat. Kalau tidak dia urus lagi ke bawah, jangan. Ayo jaga mama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan jaga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita berpikir, Pak, sekarang ini hari ibadah Jumat Agung. Kenapa Pak tidak teruskan cerita tentang kematian? Kita sudah dengar terus setiap tahun memperingati. Tapi yang penting sekarang kita mengalami kehidupan sehari-hari. Perlu sekali. Saya percaya semua tidak bisa menangkap dengan baik. Semua pasti dengar mau tidur. Semua dengar mau tidur. Ini seperti ini. 2000 tahun yang lalu kepingin tidur saja. Tuhan bilang kau tidak berjaga-jaga 1 jam saja. Sebentar kita sudah harus selesai. Tidak berjaga-jaga 1 jam saja. Tidak berjaga-jaga dengar firman 1 jam saja. Kamu kok tidur? Kamu tidur itu kamu menghina Tuhan. Tuhan berkata saat ini orang sudah tidak mau menerima ajaran-ajaran sehat lagi. Dah mau. Tapi kita dari gereja ini terus berikan ajaran-ajaran sehat supaya kita tahu. Karena apa? Firman itu yang memberikan kekuatan. Sehingga waktu mengalami persoalan, masalah ini kita berdiri kokoh. Ini yang diharapkan Bapak Ibu. Ini yang diharapkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita melihat di sini. Ayatnya yang ke-39, maka maju ia sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Pada waktu saya mengalami masalah, saya bilang Tuhan kalau bisa ini kapal jangan tenggelam Tuhan.
Sudah miring, Tuhan tarik, Tuhan kasih lurus, Tuhan kasih lurus, Tuhan. Sudah miring ini kasih lurus. Jangan Tuhan, kalau tenggelam mau jadi apa? Tuhan izinkan tenggelam kapal itu. Tuhan izinkan barang itu habis semua. Justru dibalik daripada itu ada satu rencana Tuhan yang Tuhan buat supaya saya serahkan hidup saya ini kepada Tuhan. Sudah tidak berdaya lagi, saya serahkan hidup saya kepada Tuhan dan dipakai. Dan sekarang hidup saya itu beda, langit dan bumi. Maka engkau akan melihat, Maliaki 3 ayat 18, engkau melihat perbedaan, beda hidup saya. Coba pada waktu itu jalan terus, saya tidak tahu jadi apa. Tidak satu kebetulan, 4 hari yang lalu, pada waktu saya cari kurung bunga, kurung ini merpati, tiba-tiba Tuhan izinkan kepada saya di persimpangan itu ada satu orang. Dulu dia kerja di pelabuhan, bagian pemerintahan, bagian urus tambatan-tambatan. Saya masuk ke situ, kamu ada kurung ini burung? Oh ada Pak, gini-gini. Dia datang ke sini dan diceritakan kepada saya, Pak, Bapak punya teman-teman yang kerja kapal itu semua sekarang sudah bangkrut semua. Yang ini sudah mati, semua sudah ini anaknya dah karuan-karuan. Loh kenapa? Ya bangsita semua mereka. Bapak untung, Bapak sekarang sudah sudah jadi hamba Tuhan. Tuhan sudah panggil. Bapak punya teman-teman ini yang dulu pertahankan, sudah banyak yang meninggal. Sudah banyak yang bangkrut, rumahnya sudah diambil bank semua. Karena orang kerja kapal berani pakai uang bank, berapa puluh miliar dia pakai. Dan saat itu mereka hancur. Pada waktu itu saya berpikir kalau bisa jangan Tuhan. Tapi Tuhan bilang jalan. Ikut mau saya. Tidak satu kebetulan, semua terjadi. Maka itu kalau kita terjadi masalah karena dosa, kita minta ampun sama Tuhan. Tapi kalau terjadi seperti Ayub, anak-anaknya mati semua, harta-hartanya habis semua, Ayub bisa mengucap syukur. Tuhan punya rencana, Tuhan ganti anak yang baru lagi, Tuhan ganti harta 2 kali lipat lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kalau kita mengalami persoalan-persoalan, jangan kita bersungut-sungut, kita periksa diri. Sebentar kita akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Ya, kita periksa diri juga. Kita harus periksa diri. Kita harus yakin firman Tuhan ini ya dan amin. Saya ini sekarang sudah terlalu yakin. Maka itu saya bilang, Tuhan, kau izinkan kepada saya belajar tentang burung merpati. Dulu saya paling tidak suka. Saya sudah lupa, Pak Daniel cerita sama saya. Dulu Pak Pati piara burung merpati di sini. Waktu dia piara burung merpati di sini, kotor semua. Dia taruh di atas pohon. Saya usir, saya buang semua kandang-kandangnya, lari semua itu. Tapi sekarang kok Tuhan, kok suruh sekarang saya piara. Makanya tadi saya bilang sama Agus kemarin, Agus pagi ini jangan dikeluarkan ya. Nanti jemaat pulang engkau keluarkan, dimandikan mereka, masuk lagi sore supaya dia kenal semua tempat ini. Burung merpati itu burung yang setia. Saya belajar daripada situ. Bukan saya bilang dibedakan manusia dengan burung merpati atau bapak ibu dengan burung merpati, tetapi beda. Ya, burung itu burung setia. Ya, burung itu burung yang setia. Nah, kita belajar daripada burung ini. Dia setia. Istrinya sudah terlepas, mainya terlepas, lakinya terlepas, yang pulang duluan mainya. Ya. Tapi di sini kita lihat laki datang menyusul, setia. Kalau kita ini manusia, suami dengan istri sudah tidak setia, mau pecah saja ini semua. Kita melihat berapa banyak orang yang sudah jauh daripada Tuhan, suami istri sudah pecah, anak-anak semua sudah pecah, gak karuan-karuan. Maka itu Bapak Ibu
yang dikasihi Tuhan, kita belajar lagi di dalam ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga saat ini kita sedang ibadat? Tidakkah kita sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Sudahlah, berjaga-jaga 1 jam saja. Nanti pulang, saya sudah suruh. Tuhan itu baik. Ya, berapa kemarin dulu Tuhan kirim 3 peti apel. Ya, ini bukan kita suruh jemaat ini jemaat apel atau jemaat sembako, tidak. Tetapi Tuhan suruh. Ada 3 peti apel. Ya, nanti pulang Bapak Ibu boleh bawa ya. Makan, potong apel, makan. Ini dari Tuhan Yesus. Ya, saya bingung. Ini Tuhan, saya sudah siapkan sekian banyak, sudah siapkan semua sekian banyak. Kok udah habis-habis? Agus coba hitung, Pak, masih ratusan biji, ratusan buah apel. Ya sudah, masukkan di kantong. Nanti jemaat pulang dibagi-bagi. Tuhan itu baik. Ya, Tuhan baik. Tapi bukan kita datang, kita cari apel, tidak. Tetapi kita datang, kita cari Tuhan. Kita cari Tuhan. Maka itu Tuhan bilang, ayo kamu dengar apa yang aku ngomong. Jangan ngantok. Tidak boleh ngantok. Ini yang memberikan kekuatan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, dan 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Tuhan minta kepada kita, ya, seperti Tuhan Yesus ngomong kepada murid-murid, kamu harus berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging ini lemah. Kita disuruh sama Tuhan. Ayo jadi anak-anak Tuhan. Kita harus berjaga-jaga dalam hidup ini. Ya, apalagi sekarang ke depan ini bukan hidup tambah hari tambah baik. Hidup tambah hari tambah susah. Ini banyak orang susah ini. Baik yang sudah terima gajian, berarti perusahaannya masih sehat. Yang belum terima gajian, yang belum terima THR. Saya ketemu ada beberapa pemilik pabrik. Mereka punya muka itu kecil. Kecil mereka punya muka. Kenapa? Mereka susah. Barusan saya ketemu teman saya. Dia bilang, ayo Pak, tolong Pak. Kenapa? Ada apa? Pabrik saya. Kenalkan orang Pak, beli Pak. Aku sudah kuat. Lo opo mau bayar THR? Pusing Pak. Mau bayar gaji? Pusing Pak. Mau bayar bunga bank? Pusing Pak. Tambah hari bukan tambah baik, tambah hari tambah susah. Maka itu hanya satu Bapak Ibu yang bisa menolong kepada kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang sudah mati di kayu salib. Ya. Dan hari ketiga dia bangkit dan menampakkan murid-muridnya. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, mau jadi apa? Kita percaya dengan orang yang mati kan tidak ada gunanya. Percaya orang yang mati tidak ada gunanya. Barusan ini banyak orang pergi cembengan, pergi ke kubur-kubur orang-orang tuanya aneh. Betul, tidak salah, kita pergi tidak apa-apa. Tetapi kita harus tinggalkan Tuhan. Ada perjamuan kudus kita harus tinggalkan. Kita lebih pergi ke sana. Orang mati, dia mau tahu apa? Kita datang berbicara di kubur sama dia, mau tahu apa? Tapi Tuhan Yesus ini bukan Tuhan yang mati. Dia mati dan hari ketiga itu dia bangkit. Ibu-ibu minggu lalu datang sama saya waktu pagi. Pak, kami mau berbicara sama Bapak. Saya pikir mau demo sama saya ini ibu-ibu. Ternyata ada apa ini? Dia bilang nanti Paskah, ya, minggu sore selesai ibadah, kita kan juga harus bangkit Pak. Jadi maunya apa? Kalau bisa kita bikin pelayanan kasih. Kita bikin pelayanan kasih. Ya, kamu cohausu ya dapat apalah. Ya, tapi kalau bisa Pak bikin pengumuman Pak.
supaya hari Kamis jemaat-jemaat sudah ikut sumbang. Ya, paling lama hari Jumat mereka sudah sumbang karena kita tidak supaya kita bisa siapkan hari Minggu sore selesai kita di belakang ada pelayanan kasih. Saya merenungkan, iya baik. Tapi kemarin Tuhan taruh kepada saya pada waktu saya berdoa. Kan tidak ada salahnya kita kasih. Kita kasih ini untuk siapa? Untuk kita juga. Kalau kita kasih kepada aksi peduli untuk orang-orang panti, kita kasih untuk orang panti. Ya, kita tidak dapat apa-apa. Tetapi kita dapat daripada Tuhan. Tuhan bilang kalau engkau mau melakukan, lakukan dengan segenap hati, bukan untuk manusia. Tapi untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23, 24 Tuhan yang kembalikan. Tetapi kalau ini sekarang ini kita titipkan kepada Bu Retno, kita titipkan kepada Ibu Andreas, kita titipkan kepada Ibu kita titipkan kepada Ibu Mama Dope. Ya, mereka masak. Mereka masak. Kita seolah-olah raja. Mereka syukur loh mau menjadi pembantu. Ayo sini mana duitmu, tak masak. Habis itu selesai makan. Terserah kamu mau makan 10 piring habisin tidak apa-apa. Ayo kita jadi orang. Jadi orang. Ya. Jangan kita begini terus. Begini terus. Ayo kita belajar. Kita belajar. Ya. Sebab kita berikan ini untuk kita makan sendiri. Bapak Ibu kan datang nanti. Tidak mungkin pasca Bapak Ibu tidak datang. Datang. Habis selesai kumpul di belakang. Tadi saya tanya sama Agus coba kau lihat kelapa ya. Kalau ada itu kelapa turunkan semua. Ya. Supaya apa? Kasih minum jemaat. Itu ortu tidak usah bayar. Ayo. Tuhan bilang ini kan mereka kasih untuk mereka makan. Dimasak oleh ibu-ibu ini. Kurang baik apa? Untuk siapa? Untuk kita makan. Maka itu saya menghimbau kepada jemaat. Ya, saya sudah cerita tentang 2 karunia. Karunia memberi dan karunia menerima. Kita jangan mau itu karunia menerima. Kalau karunia menerima sampai Tuhan Yesus datang kita begini terus. Lebih baik kita menjadi karunia memberi. Memberi terus. Dan Tuhan pakai kepada kita. Dan Tuhan, dia memberi. Ya, Tuhan kirimkan berkat lagi, ayo beri lagi, kirim berkat lagi, ayo kirim. Coba Bapak Ibu yang mohon maaf, yang suka memberi, tolong periksa, pernah kekurangan? Pernah kekurangan? Bapak Ibu yang suka memberi, coba pernah kekurangan? Bapak Ibu yang tidak suka memberi, pernah berkelebihan? Coba periksa, itu firman Tuhan. Amsal 11 ayat 24-25. Ya. Pernah berkelebihan, pernah berkekurangan. Kadang kita tidak tahu, tidak sadar. Cuma mau begini saja. Jalankan ini Bapak Ibu. Saya dorong kepada jemaat. Itu beras itu masih banyak di belakang. Saya kepingin mau kasih. Ya, tapi Tuhan bilang tidak. Ajarkan kepada jemaat. Suka memberi. Kamu tolong orang lain. Hari ini kita akan melayani di perjamuan di bakti luhur. Tuhan pakai seseorang yang jadi berkat. Minggu lalu Tuhan pakai seseorang untuk jadi berkat, kasih makan di sana. Mereka lakukan ini ya dengan setia. Nanti coba dilihat miskin dan bahkan juga ada beberapa orang mengatakan, Pak sebentar kami akan sumbangkan puding sekian ratus biji. Saya bilang puji Tuhan, berarti jemaat ini punya kemajuan. Suka memberikan puding kepada mereka. Puji Tuhan. Sebenarnya kita tidak perlu donatur dari luar. Cukup kita di dalam. Ya, tetapi kalau tidak bisa, apa boleh buat? Tuhan pakai donatur dari luar. Apa boleh buat? Sebenarnya ini donatur yang ada di sini. Maka itu saya bilang beberapa waktu yang lalu,
Saya khotbah tentang apa? Tentang bendahara yang tidak jujur. Tuhan taruh, kau lihat ini, kau lihat ini, kau lihat ini. Betul dipecat sama Tuhan karena tidak berfungsi. Hidupnya tidak berfungsi. Maka itu Bapak Ibu, mungkin keras saya berbicara, tapi saya dorong kepada Bapak Ibu, ayo. Ini saya berpikir apel. 1 kilo apel itu berapa harganya? Saya ingat saya minum itu apel Rombuti. 1 kilo itu 45.000 per kilo. Itu yang saya jus setiap hari, 45.000 per kilo. Itu apel yang dari Nongko Jajar, dari Batu. Ini apel dari Cina. Itu peti, saya sudah tahu 1 kilo berapa. Ini kirim terus. Kemarin masih tanya, Pak kurang Pak. Saya bilang cukup, hands up, angkat tangan. Hari ini saya mau habiskan semua. Saya bagikan semua kepada jemaat. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pakai kita punya hidup ini. Dan kita melihat ada ayat 1 yang saya punya di dalam Yesaya 53 ayat 4. Yesaya 53 ayatnya yang keempat, coba kita lihat. Pada waktu Tuhan Yesus sudah sampai selesai di atas, ya, dia sudah disalibkan. Ada kata-kata yang ditulis di sini. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Loh, kenapa Tuhan Yesus berdosa sampai dia disalib? Tidak. Dia melakukan semua itu. Penderitaan-penderitaan yang dihadapi, itu penyakit kitalah yang ditanggungnya. Bangsa Israel ini yang melakukan dosa. Ya, kita ini Israel rohani. Mereka Israel jasmani. Ya, yang berbuat dosa. Penyakit kita yang ditanggung olehnya. Ya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Kita berpikir ini Yesus kena tulah, berbuat dosa sehingga diizinkan dipukul, ditindas oleh Allah. Tidak. Padahal dia ada di atas kayu salib. Dia tanggung semua dosa-dosa kita. Dia yang pikul semua dosa-dosa kita. Mana ada orang mau pikul dosa-dosanya orang? Mana ada orang yang mau tanggung semua persoalan masalahnya? Saya ingat teman kami renang, ya, dia punya masalah dengan kejaksaan di Jakarta tentang tanah. Maka itu hati-hati kita tentang tanah. Dan pada waktu itu tahun ketemu tahun, ada orang yang menggigit dia, laporkan kepada kejaksaan, dan dia dipanggil, dia ini orang besar, dipanggil, dan pada waktu dipanggil dituntut pertanggungjawabkan dengan harga sekian puluh miliar. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ada satu teman, kita berbicara sama dia, kau tolong dia, kau tanggung dia. Wah, Daisa, dia bilang, mana bisa kita tanggung sama dia? Tidak bisa. Ya, kita juga tidak punya kemampuan. Tetapi kita lihat Tuhan Yesus, kita punya dosa, dia tanggung semua di kayu salib. Bahkan dikatakan di dalam ayatnya yang kelima, ya, ayatnya yang kelima, tetapi dia yang tertikam, dia tertikam di kayu salib, lambungnya ditikam, ya, dia yang tertikam karena pemberontakan kita. Bangsa Israel itu berontak kepada Musa, karena pemberontakan, ya, kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Mukanya sudah tidak terbayangkan lagi. Semua hancur, badannya hancur, remuk. Ya, karena apa? Karena kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpa kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sebentar kita akan minum tubuh dan darah Yesus. Firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilur, ya, kita minum, ya, segalanya sembuh kalau kita percaya. Kita sakit rohani, kita sakit jasmani, kita sakit kantong, kita percaya.
Asal kita hidup di dalam kebenaran. Maka itu saya senantiasa mau menyampaikan ini. Sebentar kita makan dan minum, kita coba belajar periksa diri. Kadang saya melihat jemaat, hidupnya di luar daripada garisnya Tuhan, jalannya Tuhan. Kita bilang periksa diri, dia seolah-olah dia itu hebat, dia bersih, dia langsung tidak periksa diri, langsung dia berdiri. Saya bilang honghiam juga ya. Kadang kita tidak sadar, kita periksa diri, ada salah apa, ada dosa apa yang kita jalankan. Apalagi sekarang ada begitu banyak dosa-dosa, begitu banyak kejahatan-kejahatan. Maka itu mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya undang pemusik, saya mengundang singer, saya mengundang pelayan yang akan melayani perjamuan kudus. Ayo